Setelah itu pun peraduan dari serangan naga milik Yi Jinping dan juga teknik panah Tianle dari Ye Chen pun terjadi. Peraduan dari serangan mereka berdua membuat ledakannya sangat besar dan sampai membuat topengnya Ye Chen pun hancur. Hal ini pun seketika membuat semua orang sangat kaget karena ternyata si dewa pembunuh Qin Yu merupakan Ye Chen, seorang juara nomor 1 dari 3 kompetisi sekte besar dan juga seorang alkemis nomor 1 dari kompetisi alkemis kota Danshan. Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-28. Dan langsung saja kita masuk ke bagian ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan para pasukan dari istana Yan Huang alias para pasukan di bawah Ye Chen mulai pergi melanjutkan perjalanan menuju ke sekte Heng Yue karena mereka sudah akan memulai misi untuk mengalahkan sekte Heng Yue. Sedangkan untuk Ye Chen sekarang, Ye Chen akan pergi sendirian untuk berhadapan melawan Yi Jinping. Karena untuk memancing rombongannya Yi Jinping agar rombongan Yi Jinping tidak bisa melindungi sekte Heng Yue di saat para tetua dari istana Yan Huang melakukan pertempuran di sekte Heng Yue. Tetapi sebelum pergi, Chen Xie bertanya sekali lagi kepada Ye Chen apakah Ye Chen percaya diri untuk bertarung melawan Yi Jinping. Ye Chen menjawab dengan penuh percaya diri kalau ia sangat yakin bisa bertarung melawan Yi Jinping. Dan juga selama ini Ye Chen telah berhadapan dengan Yi Jinping 2 kali dan Ye Chen dapat pulang dengan selamat. Melihat kepercayaan dirinya Ye Chen membuat Chen Xie merasa sangat familiar dengan sikapnya Ye Chen yang mirip sekali dengan master mereka terdahulu yaitu Hong Chen Sui. Dan di sini juga kita diperlihatkan dengan wajah dari Hong Chen Sui versi manhwanya yang wajahnya sendiri memang beneran sangat mirip sekali dengan Ye Chen, tetapi perbedaannya berada di warna rambut mereka berdua yang berbeda. Hong Chen Sui memiliki rambut merah sedangkan Ye Chen memiliki rambut hitam kecoklatan. Chen Xie juga meminta hati-hati kepada Ye Chen karena Chen Xie khawatir jika Ye Chen telah tiada maka hal itu akan menjadi pertanda dari istana Yan Huang mereka akan runtuh kembali. Ye Chen menenangkan kepada Chen Xie kalau dirinya akan pulang dengan selamat. Sebelum Ye Chen pergi meninggalkan Chen Xie, Ye Chen bertanya kepada Chen Xie mengenai Master Hong Chen mereka terdahulu. Bagaimana sikap yang dimiliki oleh Master Hong Chen? Chen Xie menjawab jika Master Hong Chen memiliki sikap seorang pahlawan tak terkalahkan. Lalu Ye Chen juga bertanya mengenai teknik mata immortal yang dimiliki oleh Master Hong Chen. Apakah Master Hong Chen memiliki teknik mata immortal dari api Amaterasu? Chen Xie menjawab jika Master Hong Chen mereka tidak memiliki teknik api Amaterasu seperti Ye Chen. Tetapi Master Hong Chen memiliki teknik yang lebih menyeramkan yaitu teknik penyegelan yang sangat kuat. Dengan teknik penyegelan tersebut, Master Hong Chen mereka bisa menyegel patriark dari aula haus darah sampai mati dengan hanya 1 segel yang sangat kuat. Tidak hanya itu juga, Master Hong Chen memiliki teknik ilusi di mata immortalnya yang bisa menjebak seseorang terjebak di ilusi dari Master Hong Chen yang bahkan waktu terjebak dalam ilusi tersebut sampai 3 tahun. Ye Chen yang mendengar itu merasa jika mata immortal yang dimiliki oleh Ye Chen dan juga Master Hong Chen memiliki kekuatan immortal yang sama. Tetapi Ye Chen masih belum mengetahui dari mana Master Hong Chen mendapatkan kekuatan mata immortal tersebut. Lalu Chen Xie juga memberitahu kepada Ye Chen kalau Master Hong Chen mereka terdahulu sering mencari seseorang bernama Ren Suo yang tidak diketahui oleh Chen Xie siapa seseorang yang bernama Ren Suo ini. Chen Xie sudah mencari di seluruh wilayah keluarga dan Chen Xie masih belum menemukan seseorang bernama Ren Suo. Hal ini membuat Chen Xie masih penasaran siapa Ren Suo yang dimaksud oleh Master Hong Chen mereka terdahulu. Atau apakah Ren Suo ini merupakan kekasihnya Master Hong Chen mereka. Chen Xie masih belum mengetahui hal ini. Kemudian pun setelah berbicara dengan Chen Xie, Ye Chen bertemu dengan teman-temannya. Karena sekarang Ye Chen ingin berpisah dengan teman-temannya untuk menyelesaikan misi mereka masing-masing. Teman-temannya Ye Chen akan ikut bersama para pasukan istana Yan Huang untuk menyerang sekte Heng Yue. Sedangkan Ye Chen akan pergi sendirian untuk berhadapan melawan Yi Jinping. Karena sekarang Ye Chen masih memiliki banyak waktu, Ye Chen pun memutuskan untuk mengumpulkan kekuatannya kembali dengan berkultivasi. Karena Ye Chen berharap dirinya bisa naik tingkatan ranah ke tingkatan 2 dari Abyss Void. Namun di saat Ye Chen yang sedang berkultivasi, tiba-tiba saja Ye Chen berpindah tempat ke dunia lain.
Dunia ini sangatlah aneh dan Ye Chen tidak mengetahui dunia ini. Naga Tegu lalu muncul di hadapan Ye Chen memberikan ucapan selamat kepada Ye Chen, yang dimana dunia sekarang yang sedang Ye Chen tempati kali ini merupakan dunia immortal milik mata immortalnya Ye Chen. Ye Chen yang mendengar itu pun jadi sangat kaget kenapa baru sekarang dirinya bisa membuka dunia abadi ini. Naga Tegu menjawab hal ini sangatlah wajar karena mata immortal Ye Chen sebelumnya belum menyatu dengan tubuhnya Ye Chen. Tetapi karena Ye Chen telah menggunakan mata immortalnya dan juga telah terbiasa menggunakan mata immortal, maka mata immortal tersebut telah membuka potensinya yaitu dunia abadi untuk Ye Chen. Dunia abadi ini sendiri memiliki kegunaannya sangat banyak di masa depan nanti. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan secara berkultivasi. Karena pada dunia immortal memiliki perbedaan waktu dengan dunia nyata. Seperti contoh sekarang, walaupun sekarang Ye Chen baru memasuki dunia immortal, tetapi sebenarnya di dunia nyata Ye Chen telah berkultivasi selama 3 hari. Ye Chen yang mendengar itu pun jadi sangat kaget dengan segera ia terbangun kembali. Dan benar saja setelah itu Chen Xie berada di hadapannya Ye Chen, mengatakan kepada Ye Chen kalau Ye Chen telah berkultivasi selama 3 hari penuh. Dan sekarang para anggota dari istana Yan Huang telah menunggu berita dari Ye Chen untuk melakukan penyerangan dari sekte Heng Yue. Ye Chen pun sangat panik karena dirinya ternyata telah terlambat. Ye Chen pun dengan segera pergi untuk menjalankan misinya yaitu menantang Yi Jinping bertarung. Chen Xie merasa kebingungan kenapa Ye Chen bisa berkultivasi selama 3 hari tanpa adanya gangguan. Dan sekarang Ye Chen juga telah berhasil melakukan terobosan tingkatan kedua dari ranah Abyss Void. Singkat cerita, Ye Chen pun melepaskan pesan suara yang sangat besar ke seluruh dunia untuk menantang Yi Jinping dalam pertarungan duel 1 lawan 1. Banyak orang yang mendengar pesan itu pun sangat kaget karena tak menyangka jika Qin Yu alias Ye Chen akan berani untuk menantang Yi Jinping. Sedangkan untuk anggota dari sekte lainnya juga telah mendengar pesan dari Qin Yu alias Ye Chen. Hal ini membuat mereka juga sangat kaget. Dengan segera sekte Qin Yu dan juga sekte Zheng Yang datang ke tempat pesan suara tersebut untuk melihat pertarungan antara Qin Yu melawan Yi Jinping. Tidak hanya itu, Heng Yue dan juga Yu Er telah mendengar pesan itu dan mereka berdua juga penasaran bagaimana pertarungan Qin Yu melawan Yi Jinping. Sedangkan Yi Jinping sekarang yang masih berada di sekte Heng Yue telah mendapatkan pesan dari Qin Yu tentang tantangan pertarungan tersebut. Hal ini membuat Yi Jinping merasa cukup bersemangat karena ia tak menyangka jika Qin Yu akan berani untuk menentang dirinya duel. Singkat cerita, pada tebing kematian sudah banyak orang yang berkumpul untuk menonton pertarungan antara Qin Yu melawan Yi Jinping. Orang-orang yang berkumpul bukanlah orang-orang biasa. Banyak orang-orang dari penguasa sekte yang menonton pertarungan ini. Seperti adanya Master Ling Zhen yang merupakan seseorang yang dulunya pernah membunuh Ye Chen juga. Jadi bisa dibilang Master Ling Zhen ini merupakan orang jahat bagi Ye Chen. Dan lalu adanya keluarga dari kota Dan, yaitu orang-orang waktu Ye Chen mengikuti kompetisi alkemis. Dan lalu adanya Heng Yue dan juga Yu Er yang berasal dari keluarga Shanggong. Dan lalu juga adanya keluarga Hao Tian yang merupakan ayah kandungnya Ye Chen. Tidak hanya itu, kakek Zuk juga melihat mereka. Namun di sini kakek Zuk bisa melihat keberadaan Ye Chen di dalam tubuhnya Qin Yu karena kakek Zuk yang memiliki teknik untuk bisa membaca aura seseorang. Dan aura tubuh dari Qin Yu ini mirip sekali dengan Ye Chen. Ye Chen pun berbicara kepada kakek Zuk menggunakan pesan tanpa suara kalau dirinya ini memang beneran Ye Chen. Tetapi Ye Chen meminta kepada kakek Zuk untuk menjaga rahasia ini terlebih dahulu karena Ye Chen masih memiliki urusan yang harus ia urus. Kakek Zuk sendiri sangat kaget karena ia baru tahu jika Ye Chen masih hidup setelah sekian lama ia mendengar kabar tentang kematian Ye Chen. Kakek Zuk akan menuruti perkataan Ye Chen dengan tetap menjaga rahasianya Ye Chen. Tidak berhenti sampai di sana, orang-orang yang berdatangan ke tempatnya Ye Chen semakin banyak. Kebanyakan dari orang-orang yang telah datang, Ye Chen tidak mengenali mereka semua. Tetapi Ye Chen merasakan kekuatan aura mereka yang sangat mendominasi. Tidak lama kemudian, sekte Zheng Yang dan juga sekte Qin Yun juga datang ke tempat mereka untuk menonton pertarungannya Ye Chen. Bisa dibilang pertarungan yang akan segera dimulai ini merupakan pertarungan terbesar di dunia. Karena seseorang paling misterius di dunia yaitu Qin Yu akan bertarung melawan seseorang yang berada di peringkat teratas billboard yaitu Yi Jinping. Dan tidak lama kemudian pun Yi Jinping akhirnya tiba di tempat pertempuran mereka.
Tanpa basa-basi, pertarungan antara Qin Yu alias Ye Cheng melawan Yi Jinping pun dimulai. Pertarungannya sangat sengit pun di antara mereka terjadi. Tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja Sekte Heng Yue, Sekte Ziyang dan juga Sekte Qing Yun membentuk sebuah formasi penghadang untuk mencegah Qin Yu tidak bisa kabur. Karena ketiga sekte berniat untuk mengakhiri nyawanya Qin Yu setelah pertarungan ini selesai. Jadi bisa dibilang walaupun Ye Chen telah mengalahkan Yi Jinping, Ye Chen masih harus berhadapan dengan tiga sekte besar yang tidak akan membiarkan Qin Yu alias Ye Chen kabur. Di tengah pertarungan Ye Chen melawan Yi Jinping, Ye Chen mengambil tempat penyimpanannya milik Yi Jinping. Karena Ye Chen berniat untuk mengambil token master Sekte Heng Yue dari kantong penyimpanannya Yi Jinping. Ye Chen pun berusaha untuk mencari token master Sekte Heng Yue di dalam tempat penyimpanannya Yi Jinping. Tetapi di dalam sana, Ye Chen sama sekali tidak bisa menemukan token master Sekte Heng Yue, yang dimana pedangnya Yi Jinping merupakan pedang dari tiga perintah Sekte Heng Yue. Bisa dibilang juga jika token master Sekte Heng Yue merupakan pedang yang sekarang sedang dipakai oleh Yi Jinping. Setelah Ye Chen mendapatkan token master dari Sekte Heng Yue, Ye Chen menyerahkan token master Sekte Heng Yue kepada Ketua Ding Tian kembali menggunakan teknik teleportasi lubang hitam. Setelah Ketua Ding Tian mendapatkan token Sekte Heng Yue itu, Ketua Ding Tian langsung memasuki Sekte Heng Yue bersama para tetua dari istana Yan Huang. Singkat cerita, mereka telah memasuki wilayah terlarang dari Sekte Heng Yue, yang di sana adanya tetua leluhur yaitu Tetua Hen Tian. Ketua Hen Tian pun sangat kaget karena bisa bertemu kembali dengan Ketua Ding Tian. Dan perlu digarisbawahi jika Ketua Hen Tian ini bukanlah orang jahat, yang merupakan perwakilan dari Sekte Heng Yue yang bersikap adil. Dan di sini Patriark Hen Tian juga berada di pihaknya Ketua Ding Tian kalau ia tidak setuju jika Yi Jinping menjadi tuan suci dari Sekte Heng Yue mereka. Karena Yi Jinping yang telah menghancurkan nama dari Sekte Heng Yue mereka. Ketua Ding Tian memberitahu kepada Ketua Hen Tian kalau sebenarnya mereka masih bisa menyelamatkan Sekte Heng Yue dengan mengangkat Ye Chen kembali menjadi tuan suci. Karena Ye Chen sekarang yang masih hidup dan terlebih lagi Ye Chen telah mendapatkan kekuatan yang sangat besar seperti dari istana Yan Huang dan juga beberapa kekuatan langka. Dan Ye Chen sekarang telah hidup menjadi seseorang dengan nama Dewa Pembunuh Qin Yu. Mendengar hal itu pun membuat Ketua Hen Tian sangat kaget. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Hen Tian, para anggota dari istana Yan Huang pun sekarang telah bermunculan untuk mengambil alih Sekte Heng Yue mereka, agar mencegah tidak adanya orang yang mengetahui jika Sekte Heng Yue telah mereka ambil alih. Dan juga di sini mereka telah mendapatkan dukungan dari Ketua Hen Tian. Maka untuk bisa menjadikan Ye Chen menjadi ketua baru dari Sekte Heng Yue akan sangat terpenuhi. Dan di sini berarti Ye Chen akan menjadi dua pemimpin dari dua kekuatan besar, yaitu pertama istana Yan Huang dan kedua merupakan Sekte Heng Yue. Kembali kepada pertarungan Ye Chen melawan Yi Jinping, sekarang Ye Chen berada di kondisi yang terdesak. Karena Ye Chen sekarang tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya, karena jika ia mengeluarkan kekuatan aslinya, maka identitas Ye Chen akan ketahuan. Tetapi Ye Chen akan menggunakan kekuatan aslinya jika Ye Chen telah mendapatkan kabar dari Ketua Ding Tian kalau mereka telah mengambil alih dari Sekte Heng Yue. Dan karena sekarang Ye Chen masih belum mendapatkan kabar dari mereka, maka Ye Chen harus bertarung dengan menekankan kekuatannya terlebih dahulu. Ye Chen sekarang benar-benar sangat kewalahan dalam bertarung melawan Yi Jinping. Yi Jinping juga sempat menggunakan teknik dari penyerangan jiwa yang untungnya Ye Chen bisa selamat dari serangan tersebut karena Ye Chen yang menggunakan kekuatan dari mata immortalnya. Singkat cerita, Ketua Ding Tian pun melaporkan kepada Ye Chen kalau mereka telah mengambil alih Sekte Heng Yue. Mendengar hal itu pun membuat Ye Chen merasa sangat senang karena dirinya akhirnya tidak perlu menekankan kekuatannya lagi. Dan Ye Chen pun sekarang bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya tanpa takut identitasnya ketahuan. Karena jika ketahuan pun itu tidak menjadi masalah karena Sekte Heng Yue sekarang berada di bawah kendali mereka. Setelah itu pun Ye Chen menggunakan teknik kesayangannya yaitu teknik dari 1000 pedang menghadap raja yang setelah sekian lama tidak pernah Ye Chen pakai untuk bisa menjaga identitas rahasianya. Dan sekarang Ye Chen memakainya menyerangnya ke arah Yi Jinping. Dalam pertarungan itu pun Ye Chen menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki tanpa takut harus menjaga rahasianya lagi.
seperti teknik penyerangan naga, amorci bawaan, formasi 8 diriagam, dan juga kanglong. Semua teknik rahasianya Ye Chen keluarkan. Hal ini pun membuat semua orang sangat kaget karena semua teknik yang telah dikeluarkan oleh Qin Yu merupakan teknik yang dimiliki oleh Ye Chen. Mereka sekarang jadi curiga kalau Qin Yu ini merupakan Ye Chen. Ni Shuang juga yang melihat teknik itu pun juga sadar jika teknik itu merupakan teknik milik Ye Chen. Dan sekarang Ni Shuang pun semakin yakin jika dewa pembunuh Qin Yu merupakan Ye Chen, mantan kekasihnya terdahulu. Patriark dari sekte Qing Yun dan juga sekte Heng Yue juga merasa sangat familiar dengan teknik rahasia tersebut. Mereka sudah sangat tahu jika teknik itu merupakan teknik rahasianya Ye Chen. Sampai pada akhirnya Ye Chen dan juga Yi Jinping beradu kekuatan mereka masing-masing. Dengan di sini Ye Chen menggunakan serangan andalannya yaitu panah Tianlei. Teknik rahasia yang hanya bisa dipakai oleh Ye Chen saja karena menggabungkan kekuatan api sejati dan juga guntur surgawi. Semua orang semakin kaget dengan teknik panah Tianlei milik Qin Yu karena teknik itu hanya bisa dikeluarkan oleh Ye Chen seorang. Setelah itu pun peraduan dari serangan naga milik Yi Jinping dan juga teknik panah Tianlei dari Ye Chen pun terjadi. Peraduan dari serangan mereka berdua membuat ledakannya sangat besar dan sampai membuat topengnya Ye Chen pun hancur. Hal ini pun seketika membuat semua orang sangat kaget karena ternyata si dewa pembunuh Qin Yu merupakan Ye Chen, seorang juara nomor 1 dari 3 kompetisi sekte besar dan juga seorang alkemis nomor 1 dari kompetisi alkemis kota Danshan yang memiliki julukan sebagai seorang alkemis paling jenius dalam sejarah karena memiliki gelar Danshan. Hal ini pun membuat mereka semua sangat kaget tidak karuan. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-28 sampai di sini dulu. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga like serta komen di bawah agar Mimin semakin semangat untuk melanjutkan ceritanya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!